Horas madi ida saluhna, kita akan memulai ibadah prapaskah keluarga. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah menderita dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Melalui salib, keselamatan, kehidupan, dan kebangkitan kita peroleh. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Saudara, bagi kita semua, kita akan masuki renungan Prapaskah hari kelima tanggal 7 Maret 2022 dengan tema berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan tolong kami, tuntun kami agar selalu setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara terkasih, dalam hidup ini kita harus senantiasa berjaga-jaga, sebab iblis tidak pernah tinggal diam untuk menggoda kita supaya jatuh dalam dosa. Berjaga-jaga artinya kita waspada akan datangnya serangan balik dari kuasa iblis dan kegelapan, sehingga kita bisa menghindar dan terluput dari kuasa iblis. Sedangkan berdoa berarti kita hanya mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga dan berdoa, karena kita adalah manusia yang lemah dan gampang goyah. Firman Tuhan tiada henti-hentinya mengingatkan dan menasehati agar kita benar-benar berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga mengacu pada kehati-hatian kita bertindak dan berperilaku, berpikir begitu rupa, penuh kesadaran dan pertimbangan sebelum melakukan tindakan atau perbuatan, supaya tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki kita supaya memiliki gaya hidup yang berbeda dari orang-orang di dunia ini. Dengan kata lain, kita tidak berperilaku sama seperti orang yang di dunia lakukan. Tuhan berfirman, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Saudara terkasih, jika orang dunia hidup menurut keinginan daging, hawa nafsunya, larut dalam pesta pora dan kemabukan, maka kehidupan orang percaya tidak boleh demikian. Kita harus hidup menurut pimpinan Roh Tuhan, sehingga kehidupan kita seturut kehendaknya. Kita perlu sadar terhadap kemungkinan terjadinya serangan, dan kita perlu berdoa untuk menjaga kewaspadaan. Jika kita tetap berjaga-jaga dan berdoa demi diri sendiri dan orang lain, Roh Kudus akan memampukan kita untuk menang atas pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan pada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa terus, supaya kami tidak mudah jatuh terjerumus ke dalam berbagai pencobaan yang ada di dunia ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku LD nomor 449 ayat 1. Amin.
doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian.